Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang gambaran usulan penelitian milik saya, di mana saya mengangkat topik tentang pengaruh ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, dan good corporate governance terhadap tax avoidance. Sebelum saya membahas lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Rati Rahmadinti, mahasiswi dari UPN Veteran Jakarta, dengan nomor induk mahasiswa 17 10 11 2017. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas metodologi penelitian akuntansi. Berikutnya, ini adalah materi presentasi yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama, latar belakang penelitian, kemudian rumusan masalah, lalu tujuan penelitian, dan yang terakhir adalah manfaat penelitian. Baik, bahasan yang pertama adalah latar belakang penelitian yang saya ambil. Pada penelitian kali ini, terkait dengan latar belakang, saya memilih ukuran perusahaan untuk menjadi variabel pertama atau X1 atau variabel bebas yang akan mempengaruhi variabel terikat. Secara umum, ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai pengelompokan perusahaan ke dalam beberapa kelompok, di antaranya perusahaan besar, sedang, dan kecil. Sedangkan menurut Suwito dan Herawati menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara. Seperti contoh, ukuran perusahaan bisa kita lihat melalui total aset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada penghindaran pajak, karena perusahaan besar akan mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah terkait dengan laba yang diperoleh, sehingga mereka cenderung menghindari menarik perhatian fiskus dengan melakukan tax avoidance. Sedangkan beberapa penelitian lainnya menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada tax avoidance dengan alasan semakin besar ukuran perusahaan, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi, hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tax avoidance. Untuk variabel kedua, saya memilih struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan mencakup 3 kategori. Yang pertama, kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan pemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan presentasi jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Lalu yang kedua, kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan oleh institusi atas suatu entitas. Kepemilikan entitas oleh institusi diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen dalam menjalankan proses bisnis, sehingga dapat mengurangi tindakan oportunistik dari manajer perusahaan. Yang ketiga adalah kepemilikan keluarga. Perusahaan kepemilikan keluarga adalah perusahaan yang dijalankan oleh keturunan atau ahli waris dari orang-orang yang sudah lebih dulu menjalankan perusahaan tersebut, atau keluarga yang telah memberikan perusahaannya sebagai warisan kepada ahli waris. Variabel yang ketiga adalah Good Corporate Governance atau GCG, yaitu struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan etika usaha yang berlaku. Sedangkan menurut Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD menyatakan bahwa corporate governance adalah suatu struktur hubungan yang memiliki keterkaitan dengan tanggung jawab di antara pihak-pihak terkait, yang terdiri dari pemegang saham, anggota dewan direksi, dan komisaris termasuk manajer, yang dibentuk untuk mendorong terciptanya suatu kinerja yang kompetitif yang diperlukan dalam mencapai tujuan utama suatu perusahaan. Suatu perusahaan dapat dikatakan sudah melakukan good corporate governance apabila telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran, dan kesetaraan. Lalu, variabel terakhir adalah tax avoidance. Tax avoidance di sini berperan sebagai variabel terikat atau variabel yang akan dipengaruhi oleh ketiga variabel yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Secara umum, tax avoidance dapat diartikan sebagai upaya untuk meringankan beban pajak namun tidak melanggar undang-undang yang ada.
Sedangkan menurut Anissa dan Kurniasi, tax avoidance adalah suatu strategi pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan, antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik. Alasan perusahaan melakukan penghindaran pajak karena pajak dipandang sebagai suatu yang tidak menguntungkan bagi perusahaan, sehingga sesuatu yang tidak menguntungkan ini biasanya mendorong adanya upaya untuk melakukan penghindaran atau perlawanan. Setelah ini, kita membahas rumusan masalah. Pada penelitian kali ini, terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance? Yang kedua, apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap tax avoidance? Dan yang terakhir, apakah good corporate governance berpengaruh terhadap tax avoidance? Selanjutnya adalah tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang sudah dibahas sebelumnya. Sehingga diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. Yang kedua, mengidentifikasi bagaimana pengaruh struktur kepemilikan terhadap tax avoidance. Dan yang terakhir, mengidentifikasi bagaimana pengaruh good corporate governance terhadap tax avoidance. Setelah ini, kita akan membahas bahasan terakhir, yaitu manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat bagi penulis, yaitu untuk menambah wawasan dan informasi yang berkaitan dengan implementasi dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tax avoidance. Selain itu, penelitian ini juga digunakan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. Manfaat yang kedua yaitu bagi perusahaan. Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan sebaiknya berhati-hati menentukan kebijakan khususnya mengenai pajak agar tidak tergolong dalam penghindaran pajak. Yang ketiga adalah manfaat bagi investor, yaitu memberikan masukan kepada investor dalam menilai dan mengevaluasi serta menjadi bahan pertimbangan dalam suatu perusahaan ketika akan melakukan penanaman modal dalam perusahaan tersebut. Yang keempat adalah manfaat bagi pemerintah, yaitu memberikan masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan di bidang perpajakan, sehingga dapat meminimalisir aktivitas tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kelima, manfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam membuat kebijakan dan regulasi mengenai tindakan penghindaran pajak. Selain itu, penulis mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan sebagai penelitian selanjutnya. Baik, pembahasan materi sudah selesai sampai di sini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.